Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah, NPM 24311061. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengenalan agil, mengapa agil penting di masa kini. Baik, di sini kita di slide presentasi ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan agil, mengapa agil penting di masa kini. Di slide pertama ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu apa itu agil, perbedaan agil dan pendekatan tradisional atau plan driven. Yang ketiga, prinsip-prinsip utama agil. Yang keempat, mengapa agil cocok untuk di dunia bisnis saat ini. Yang kelima, contoh penerapan nyata. Dan yang keenam, kesimpulannya. Apa itu agil? Agil adalah pendekatan iteratif dan bertahap dalam manajemen proyek dan pengembangan perangkat lunak, yang fokus pada kecepatan dalam memberikan nilai, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, dan peningkatan berkelanjutan, dan mendorong kolaborasi erat antara tim dan pelanggan. Pola pikir agil. Agil menekankan fleksibilitas, kolaborasi, fokus pada pelanggan, umpan balik berkelanjutan. Berdasarkan Manifesto Agil 2001, individu dan interaksi lebih penting daripada proses dan alat. Perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Kolaborasi dengan pelanggan lebih penting daripada negosiasi kontrak. Menanggapi perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Pendekatan tradisional atau plan driven disebut juga waterfall. Tahapan proyeknya, yang pertama analisis kebutuhan, kemudian desain, lalu implementasi, pengujian, dan yang terakhir peluncuran. Bersifat linier dan kaku, sulit diubah setelah dimulai. Cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan tidak berubah. Contohnya, membangun jembatan, sampai setiap tahap harus selesai sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Perbandingan agil dan tradisional. Pendekatan agil, fleksibel dan bertahap. Perubahan dianggap hal biasa. Pelanggan terlibat sepanjang proses. Hasil diberikan secara berkala atau setiap iterasi. Fokus pada nilai dan umpan balik cepat. Sedangkan pendekatan tradisional atau plan driven berjalan secara berurutan dan kaku. Semua direncanakan sejak awal, perubahan sulit dilakukan, pelanggan hanya terlibat di awal dan di akhir, hasil diserahkan di akhir proyek. Mengapa agil penting saat ini? Dunia saat ini berubah sangat cepat. Contohnya teknologi, kebutuhan pelanggan, dan pasar selalu berkembang. Agil membantu beberapa organisasi. Yang pertama, beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan. Yang kedua, menyampaikan nilai lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi risiko melalui umpan balik awal. Yang kelima, yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, mendorong inovasi dan kerja sama tim. Di era digital, kecepatan dan kelincahan adalah kunci sukses. Contoh nyatanya ada di Spotify. Budaya agil di Spotify menggunakan squads atau tim kecil lintas fungsi, mengutamakan kemandirian, kepercayaan, dan pengiriman cepat. Dapat menyesuaikan diri dengan tren musik dan kebutuhan pengguna dengan cepat. Hasilnya, inovasi terus-menerus dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Ada beberapa manfaat menggunakan agil. Yang pertama, pengiriman hasil kerja lebih cepat, kemudian lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kolaborasi tim yang lebih kuat, transparansi dan akuntabilitas meningkat, dan yang terakhir,
risiko kegagalan proyek lebih kecil. Apa sih tantangan dalam agil? Agil bukan solusi ajaib. Dia membutuhkan perubahan budaya kerja, komunikasi yang intensif, dukungan dari manajemen, tujuan dan prioritas yang jelas. Jadi kesimpulannya, agil adalah fleksibilitas ditambah kolaborasi ditambah nilai berkelanjutan, berbeda dari model tradisional yang kaku. Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, agil membantu organisasi tetap relevan dan kompetitif. Ingat, agil bukan hanya metode, tapi cara berpikir untuk menghadapi perubahan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.